Selamat pagi, siang, sore, dan malam atau subuh pun. Bapak, Ibu guru, teman-teman sekalian, dan audiens yang tercinta, selamat datang di presentasi kami. Presentasi yang akan menjelaskan hasil analisis kami mengenai Hikayat Si Miskin. Salah satu prosa lama yang cukup menyentuh hati, dan ceritanya bisa banyak dipetik moralnya. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Di sini kami beranggotakan 4 pria dan 1 wanita. Dengan saya sendiri bernama Yeskel Jason Immanuel, absen 30. Terus saya Keiko Leticia Taong, absen 22. Saya Christian Chandra, absen 4. Saya Felix, absen 11. Saya Brian absen 2. Oke, baik. Langsung saja kita akan menjelaskan mengenai hasil analisis kami. Ciri-ciri hikayat. Kaidah kebahasan hikayat menggunakan bahasa Melayu lama. Latar cerita hikayat di sana atau kerajaan, yaitu Kerajaan Antabrantah, Puspasari, dan Palinggam Cahaya. Pralogis. Cerita cerita hikayat tidak masuk akal dan bersifat khayalan. Teks hikayat banyak mengandung kemustahilan, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Tokoh dalam hikayat seringkali ceritakan memiliki kesaktian tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri kebahasaan teks hikayat. Yang pertama ada menggunakan bahasa Melayu klasik. Menggunakan bahasa yang sudah tua dan tidak umum digunakan sehari-hari. Selanjutnya ada kata arkais. Kata arkais itu kata-kata kuno seperti syah dan hatta, alkisah, serba mula, beroleh, titah, mahligai, upeti, dan bejana. Selanjutnya ada menggunakan konjungsi temporal. Banyak kata penghubung waktu di awal kalimat seperti maka, ketika, lalu. Selanjutnya ada pralogis atau kemustahilan. Cerita tidak masuk akal atau bersifat khayalan. Selanjutnya ada majas. Menggunakan gaya bahasa untuk memperindah seperti majas metafora, yaitu bunga bangsa dan bunga hati. Majas hiperbola, yaitu pernyataan berlebihan, seperti kemarahanku sudah menjadi-jadi. Terus ada antonomasia, yaitu mengganti nama dengan julukan atau gelar, seperti yang mulia, dan simile atau perbandingan seperti laksana. Yang selanjutnya adalah unsur intrinsik. Tema: kunci kesuksesan adalah kesabaran. Perjalanan hidup seseorang yang mengalami banyak rintangan dan cobaan. Alur: menggunakan alur maju karena penulis menceritakan peristiwa tersebut dari awal sampai akhir permasalahan. Setting atau latar: negeri Antabrantah, hutan, pasar, negeri Puspasari, lautan, tepi pantai, pulau raksasa, kapal, negeri Palinggam Cahaya. Setting suasana: tegang, mencekam, dan ketakutan, bahagia, menyedihkan. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh di dalam cerita Hikayat Si Miskin. Yang pertama adalah Batara Indra, yaitu tokoh yang mengutuk si Raja Keindraan menjadi si miskin. Yang kedua adalah Raja Keindraan atau disebut si miskin. Yang ketiga, Maharaja Indradewa, yaitu raja dari Kerajaan Antabrantah. Setelah itu yang keempat adalah Marakerma, yaitu anak Raja Keindraan. Lalu ada Maharaja Indra Angkasa, yaitu nama ketiga dari Raja Keindraan. Lalu ada Ratna Dewi, yaitu istri dari Maharaja Indradewa. Dan ada Nila Kesuma, anak kedua dari Raja Keindraan dan Ratna Dewi. Lalu sang petani, yaitu orang yang mengeluarkan Nila Kesuma dan Marakerma dari rumahnya. Lalu ada
Raja Mengindrasari, yaitu raja yang menyunting Nilakasuma menjadi istrinya. Selanjutnya ada Nenek Gergasi atau raksasa tua, yaitu tokoh yang menangkap Marakarma dan Cahaya Kairani ke dalam rumahnya. Selanjutnya ada Cahaya Kairani, yaitu putri Raja Bima. Ada nakoda kapal, yaitu nakoda yang menyunting Cahaya Kairani. Dan yang terakhir adalah nenek kebayangan, yaitu nenek yang memperbolehkan Marakarma untuk tinggal di rumahnya. Untuk penokohan dari setiap karakter, yang pertama adalah si miskin. Si miskin atau Raja Keindraan adalah orang yang sabar, penyayang, gigih, dan tetap berjuang mencari rezeki, walaupun kondisinya yang sedang kesusahan. Selanjutnya adalah istri si miskin, yaitu Ratna Dewi. Ia adalah seorang penyayang dan orang yang mudah cemas. Ia menangis saat disuruh melepaskan anaknya dan sangat menyayangi keluarganya. Lalu ada Marakarma, yaitu anak dari si miskin dan istri si miskin. Ia berani, tabah, dan pantang menyerah, bertahan dari berbagai cobaan hingga berhasil akhirnya mengubah nasib keluarga menjadi keluarga yang kaya lagi di kerajaan Subasari. Selanjutnya ada Nilakasuma, adik dari Marakarma. Ia lembut dan baik, dan nasibnya ini mempengaruhi jalan cerita karena ia disunting menjadi istrinya kerajaan Cahaya, Raja Palenggan Cahaya. Lalu ada Maharaja Indradewa, yaitu raja yang iri dan menyesatkan. Ia menghasut para ahli nujum karena keiriannya sendiri pada si miskin yang menjadi Maharaja Indra Angkasa. Untuk sudut pandang, cerita ini ditulis dalam sudut pandang orang ketiga. Dapat kita lihat pada teks bahwa ini menggunakan sudut pandang orang ketiga karena cerita menggunakan nama karakter untuk menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan, bukan menggunakan saya. Selanjutnya adalah Lalu amanat ada atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan. Yang kedua, kasih sayang orang tua kepada anak. Dan yang terakhir, jangan mudah percaya pada hasutan atau fitnah. Lalu untuk nilai moral yang ada dalam cerita si miskin, yaitu mengenai kesabaran, yaitu pada saat ketika si miskin tetap sabar meskipun dihina, dipukul, dan diusir oleh penduduk kampung saat mencari makan. Lalu yang kedua ada kasih sayang, yaitu ketika si miskin atau raja keindraan rela menahan malu dan takut untuk meminta buah mempelam demi memenuhi keinginan istrinya yang sedang mengidam. Lalu yang terakhir ada ketabahan, yaitu pada saat Marakarma tidak menyerah meskipun dibuang ke laut, dimakan ikan nun, hingga terdampar di tempat nenek kebayan. Lalu yang selanjutnya ada nilai religius, terdapat dalam teks pada saat munculnya keberuntungan si miskin atau menemukan emas setelah ia bersabar dan berdoa serta penyebutan kalimat yaitu kehendak yang maha kuasa saat ia membangun kerajaan. Pelajaran yang bisa diambil dari hal ini adalah selalu percaya bahwa nasib seseorang bisa berubah atas izin Tuhan jika orang tersebut mau berusaha dan bersabar menghadapi pencobaan, seperti kutukan Batara Indra yang ada dalam cerita si miskin tersebut. Lalu Selanjutnya ada untuk nilai sosial di dalam hikayat si miskin ini terdapat dalam teks itu ada kepedulian di mana sang raja dari kerajaan Antah Beranta itu dipimpin sama Maharaja Indradewa yang akhirnya memberikan buah mempelam dengan kasih hati ke si miskin pada saat itu. Dan juga bahkan memberikan si miskin buah nangka karena kasihan juga. Lalu yang kedua ada tolong menolong di mana
Hal ini terjadi di skenario pada saat nenek Kebayan yang merawat dan memantu, bahkan menjadikannya Markemah sebagai putranya saat ia terdampar pertama kali di dalam perut ikan nun. Ini ada nilai budaya. Terdapat dalam teks kepercayaan ahli nujum, itu raja mempercayai ramalan ahli nujum mengenai nasib anak-anaknya. Itu Marakermah dan nilai kesuma. Selanjutnya adalah konsep raja dan kerajaan. Penggunaan gelar-gelar seperti Maharaja, Permaisuri, dan Putra Mahkota. Lalu yang kedua itu ada nilai pendidikan, di mana terdapat di dalam teks itu ada 2 poin yang bisa kita ambil. Pertama itu ada kecerdikan, di mana Markerma ini berhasil menyamakan diri dari sang raksasa atau dalam bahasa Melayu klasiknya Nenek Gergasi bersama Cahaya Kairani, putri Raja Cina, dengan kecerdikannya. Lalu yang kedua itu ada ketegunan. Dalam cerita kita bisa mengambil pesan bahwa kesulitan hidup atau masalahnya di sini adalah awalnya kemiskinan, itu bukanlah akhir dari segalanya, teman-teman. Melainkan sebuah ujian hidup untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Jadi, walaupun kalian sedang merasa hidup sedang berat, anggaplah itu sebuah ujian. Terima kasih. Selanjutnya, kami sudah berada di akhir kata dari analisis kami. Hikayat si miskin resmi tutup, tapi ada pantun dari saya. Izinkan saya, izin. Yang pertama, langsung saja. Ibu Haja pergi mengaji. Cakep. 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 Pulang-pulang bawa bingkisan. Cakep. Cakep. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan.